Oke, assalamualaikum anak semuanya. Kabarnya hari ini? Baik, Miss. Iya. Baik, Miss. Karin? Baik, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hadir semua. Rizky hadir. Hadir, Miss. Indra hadir. Hadir, Miss. Oke, Atta hadir. Hadir. Oke, berarti anak ibu hari ini semangat belajar ya semuanya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, kita membaca doa dulu ya. Silakan Rizky Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Anak-anak semuanya seperti biasa, agar kita lebih bersemangat lagi dan menemukan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak, di masa pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan ya, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika bepergian atau ketemu dengan orang lain, kemudian menjaga jarak ya pastinya ya, dan tentunya jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita ya semuanya. Nah, anak-anak semua, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang keunikan ragam tarian daerah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semua, kalian akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Jadi, di sini kalian menganalisis pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu siapa-siapa saja, kemudian kalian mencoba membuat skema kegiatan ekonomi. Nah, kemudian setelah itu kalian mempelajari tentang keberagaman atau keragaman karakteristik individu. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama menemukan lagi tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi. Nah, tentunya cerita fiksinya berbeda ya dari yang pembelajaran kita kemarin. Oke, siapa di sini yang pernah menemani mamanya belanja ke pasar? Saya, Miss. Saya pernah, Carolina pernah, Victor pernah, siapa lagi? Kira-kira, Ray, pada saat Ray menemani mama ke pasar atau ke toko itu, kira-kira Ray ketemu siapa-siapa saja di situ? Ray membeli barangnya dengan siapa di situ? Nah, Mama. dengan mama beli barangnya dengan siapa tuh biasa bayar barangnya itu? Pedagang. Dengan pedagang atau kita sebut dengan penjual ya? Nah, kalau kita membeli barang itu disebut apa? Disebut apa, Ray? Pembeli. Iya, berarti di pasar itu atau di toko itu ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Nah, kegiatan yang Ray lakukan pada saat membeli dan ada penjualnya, penjual barang, itu namanya adalah kegiatan ekonomi. Di slide itu kalian bisa lihat foto kan? Nah, itu foto kegiatan ekonomi ya, yang dilakukan penjual dan pembeli di pasar itu ya. Nah, di situ terlihat ya di dalam fotonya itu si pembeli sedang membeli barang dengan si penjualnya dan penjual memberikan barangnya kepada si pembeli. Begitu ya, anak-anak semua. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, ada konsumsi, ada lagi namanya produsen, kemudian ada distributor, ada yang juga namanya konsumen. Nah, apa sih produksi itu, distribusi itu, konsumsi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita simak sama-sama dulu ya video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi berikut ya. Disimak dan diamati ya video pembelajarannya, kemudian kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam slide tadi yang Miss tunjukkan. Oke, anak-anak semuanya, mari kita simak dan amati sama-sama video pembelajaran berikut.
Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPS tema 4, subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa Tadi kita sama-sama sudah menyimak ya video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira sudah bisa belum nih kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Siapa yang bisa menjawab apa sih itu produksi? Ayo. Menghasilkan dan menambah nilai guna barang atau jasa. Iya, benar. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, kalau kegiatan distribusi, siapa yang bisa jawab? Siapa? Saya, Miss. Rizky, silakan Rizky. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan suatu barang atau jasa. Iya, kalau orang yang melakukan distribusi disebut apa? Distributor. Iya, benar sekali ya. Nah, satu lagi nih. Tadi kita udah bahas produksi, udah bahas yang namanya distribusi. Sekarang yang ketiga, konsumsi. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu konsumsi? Ayo angkat tangannya. Selain yang tadi. Atta. Atta, silakan Atta. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai barang atau jasa. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Jadi kebalikan dari produksi tadi ya. Nah, Atta tahu nggak nih orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Orangnya disebut apa? Kalau produksi kan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kalau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut? Ayo, siapa yang tahu nih? Konsumen, Miss. Iya, benar sekali, Rizky. Konsumen. Terima kasih ya semuanya atas jawabannya ya. Terima kasih ya, jawab semuanya. Sehingga ada yang ingin ditanyakan sama Ibu, Nak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mari kita simak sama-sama skema kegiatan ekonomi proses pembuatan baju ya semuanya. Di slide screen Zoom-nya itu ada skema dan alur kegiatan ekonomi proses pembuatan baju. Nah, proses pembuatan baju ini ternyata sangat panjang ya. Dari yang pertama, dari kapas. Kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah. Kemudian ada proses spinning lagi. Kemudian dari kapas tadi menghasilkan benang yang kemudian ditenung. Dari yang kapas tadi diolah lagi menjadi benang. Kemudian benang kemudian ditenun. Nah, dari benang berubah lagi menjadi kain. Nah, kain itu nanti dibawa ke penjahit. Kemudian penjahitnya membuat pola baju untuk membuat baju. Kemudian setelah jadi baju, bajunya disalurkan ke agen dan toko-toko. Kemudian hasil jahitannya berupa baju siap disajikan dan digunakan oleh konsumen. Jadi panjang sekali ya alurnya ya. Alur kegiatan ekonomi dari proses pembuatan baju itu ya. Dari kapas. Jadi bahan baku dari baju itu sebenarnya adalah kapas ya, Nak ya. Kapas kemudian diolah menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain kemudian dijahit menjadi pakaian ya. Nah, baru setelah itu
pakaiannya bisa disalurkan ke konsumen. Jadi panjang sekali. Nah, contoh yang kalian lihat di slide itu adalah skema kegiatan ekonomi proses pembuatan baju. Nah, tugas kalian hari ini adalah, ayo apa? Nah, lihat semuanya di slide. Nah, Ibu sudah bagikan ya lembar kerja kalian tadi pagi di grup WhatsApp. Kalian sekarang Ibu minta kalian itu membuat skema kegiatan ekonomi proses pembuatan kecap dari tahap produksi sampai ke konsumsi. Ya, anak-anak semua ya. Kalian bisa membuat alur kegiatan ekonominya itu bisa menggunakan gambar ya, Nak ya. Kemudian di sampingnya atau di bawahnya bisa ditambahkan dengan tulisannya. Alur kegiatan ekonomi proses pembuatan kecap dari produksi hingga ke konsumsi. Gitu ya Nana semuanya, nanti kirim jawabannya seperti biasa di grup WhatsApp ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan, Gabriela, Fitri? Tidak. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan semuanya. Nah, tadi kan kalau di pasar ya anak-anak semua ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali orang yang kita jumpai kalau kita pergi ke pasar atau ke toko ya. Orang-orang itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bertubuh gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rambutnya lurus, pendek, ada rambutnya kriwil, ikal, begitu ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Jadi berbagai macam ya sekali ya variasi orang-orang. Nah, yang tadi disebutkan itu namanya karakteristik individu. Nah, setiap individu itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, itu kita sebut dengan keragaman karakteristik individu. Nah, apa sih karakteristik individu? Nah, perhatikan di slide. Karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam jenisnya ya. Bisa diantaranya fisik yang tadi disebutkan itu ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang tinggi, rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu namanya keragaman fisik ya, Nak. Kemudian jenis kegemaran hobi ya. Hobi tiap orang itu kan berbeda-beda ya, nggak ada yang sama persis ya. Kemudian pekerjaannya tiap orang itu berbeda. Suku, kemudian ada pengetahuan itu maksudnya kemampuan berpikir ya. Ada yang lambat berpikirnya, ada yang lebih cepat memahami sesuatu, begitu ya, Nak. Kemudian agama dan watak atau karakter. Nah, watak orang ini berbeda-beda ya, Nak. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang pemalu, ada yang berani, bermacam-macam sekali. Nah, di dalam slide itu ada foto kan, Nak ya? Nah, itu ada foto 6 orang. 6 orang itu berbeda sekali, Nak ya. Mempunyai keragaman karakteristik individu masing-masing ya, Nak. Ada yang bule ini ya, berarti kulitnya putih, rambutnya pirang. Ada yang berkulit hitam, rambutnya kriwil, ada yang gemuk, ada yang lebih kurus. Nah, foto ini adalah contoh dari keragaman karakteristik individu. Nah, semuanya perhatikan di dalam slide ini. Nah, coba perhatikan semuanya. Ada gambar 4 orang anak. Apakah gambar di samping ini menunjukkan keragaman karakteristik, Fitri? Ya. Iya, apa saja keragaman fisik yang bisa dilihat dari gambar ini? Coba perhatikan. Diperhatikan nih. Yang kamu lihat apa? Ada yang kulit. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Iya, ada yang kulit hitam, betul. Rambutnya lihat, Nak. Ada yang panjang. Iya. Apalagi ada yang rambutnya lurus, kan ada yang rambutnya Keriting. iya. Nah, itu adalah contoh dari keragaman fisik ya dari 4 orang anak ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang terdekat Fitri? Mama, papa, saudara Fitri, beda-beda ya? Ya.
Ya, jenis kulitnya mungkin ada yang beda ya, Nak ya. Ada yang putih mungkin, ada yang sawo matang mungkin ya, Nak ya. Ada yang agak gemuk nih, siapa nih di keluarga Fitri yang badannya agak gemuk? Gak ada ya, masing-masing semua ya keluarganya ya. Nah, mereka semua kan memiliki keragaman karakteristik masing-masing ya. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari adanya keragaman karakteristik individu? Nah, itu mesti kalian cari tahu ya jawabannya. Nanti kirim jawabannya ke Miss, ke Ibu dalam bentuk voice note ya di grup WhatsApp. Yang mesti kalian jawab itu adalah yang pertama, apa saja manfaat dari adanya keragaman karakteristik individu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kamu dalam menyikapi keragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, 2 pertanyaan itu kalian jawab dalam bentuk voice note ya. Kira, tadi kan Ibu bilang ya, semua karakteristik individu tiap orang itu kan berbeda-beda. Salah satu karakteristik individu itu adalah terkait dengan watak atau karakter ya. Nah, sekarang itu kita akan menemukan watak atau karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi ya, yang berjudul Kali Gajah Wong. Nah, kalian cari tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cerita fiksi Kali Gajah Wong. Mari kita sama-sama simak video cerita Kali Gajah Wong. Nah, di sini ada cerita tentang Kali Gajah Wong. Yuk kita simak adik-adik. Asal-usul nama Kali Gajah Wong, cerita dari Yogyakarta. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya. Oke semuanya, tadi kita sama-sama sudah menyimak video cerita fiksi Kali Gajah Wong. Nah, udah ketemu belum siapa-siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Kali Gajah Wong? Sudah, Miss. Sudah. Siapa itu tokoh-tokohnya? Ya, Rey, silakan Rey. Ki Sapawira, Ya. Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok, Sultan Agung Gajah. Iya, terima kasih Rey jawabannya. Nah, kira-kira ada tidak ya tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tadi? Ada, Miss. Ada. Miss. Siapa tadi tokoh protagonis dalam cerita Kali Gajah Wong? Kiai Dwi Panggang dan Ya. Ki Sapawira. Ya, Ki Sapawira. Kalau Ki Kerti Pejok itu masuk di mana dia sebagai tokoh protagonis atau antagonis kalau menurut Fitri? Protagonis juga ya. Jadi protagonis ada Kiai Dwi Pangga, si gajah itu ya. Kemudian yang kedua Ki Sapawira, yang ketiga Ki Kerti Pejok. Nah, anak-anak semua menurut kalian ada nggak tokoh antagonis dalam cerita Kali Gajah Wong tadi? Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang tidak baik ya. Ada nggak tokoh antagonis dalam cerita Kali Gajah Wong, Fitri? Kayaknya tidak ada, Miss. Iya, benar Rizky. Benar Fitri, tidak ada ya. Memang benar, di dalam cerita Kali Gajah Wong itu tidak ada tokoh antagonisnya. Yang ada hanya tokoh protagonis. Oke, good job semuanya ya. Sudah bisa menganalisis yang mana tokoh protagonis, yang mana tokoh antagonis. Oke, good job. Kita akan mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form ya. Nanti linknya seperti biasa akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Soal evaluasinya ada 10 soal pilihan ganda. Jawab pertanyaan dengan benar ya, seperti kemarin ya. Itu sudah Miss nilai, itu yang kemarin. Jawaban kalian bagus-bagus semuanya ya. Oke, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa-apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Rizky Akbar. Tentang kegiatan ekonomi, terus keberagaman karakteristik individu,
Iya. cerita fiksi dan tokoh cerita fiksi. Iya. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak semuanya? Senang, Miss. Tenang. Oke, semuanya mengerti ya dengan pelajaran kita hari ini ya? Mengerti, Miss. Alhamdulillah kalau mengerti semuanya. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa selalu Ibu ingatkan ya, karena di masa pandemi ini selalu mencuci tangan dengan sabun ya. Jangan lupa menggunakan sabun, mencuci tangannya, memakai. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Tentu. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Hari berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran 4. Salah satu materinya itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di masyarakat di sekitar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.